Halo, selamat malam Stolovers, apa kabar? Hey, hari Jumat lagi ya. Sekarang tanggal 17 November 2023, sudah jam 7. Saat ini mana guys, dia temani Anda di Star Community hari ini, yang nanti bakalan ngebahas satu tema yang paling krusial saat ini ya. Kalau berbicara soal yang namanya yang paling krusial adalah masalah air sekarang ya. Tapi emang kalau berbicara soal yang namanya air, itu di mana-mana lagi jadi bahan pembicaraan ya. Karena Yogyakarta, kita tahu bahwa beberapa baru semingguan ini ya kita mendapatkan curah hujan ya. Dan ini pemanfaatan air hujan merupakan hal yang penting nih, Stalovers. Pasalnya ketersediaan sumber daya alam berupa air tanah itu semakin hari semakin menipis, dan menjadikan upaya pemanfaatan air hujan harus mampu menjadi solusi menjaga ketersediaan sumber daya air. Bener nggak? Nah, itu yang kan kita bahas di kesempatan malam hari ini ya. Karena sudah hadir bersama dengan Iwan di sini ada Ibu Sri Wahyuningsih. Beliau adalah founder Sekolah Air Hujan Banyumanik. Halo, assalamualaikum Ibu Sri Wahyuningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, sehat selalu dan tentunya salam air hujan. Baik, ada salamnya ya? Salam air hujan. Salam air hujan, biasanya kita sambut berkah. Jadi hujan itu penuh keberkahan gitu kira-kira Kak Iwan. Baik, salam air hujan, berkah. Udah itu aja. Dan berkah-berkah ini harus kita kelola dengan baik gitu tentunya. Oke. Baiklah, Ibu Sri Wahyuningsih adalah beliau founder Sekolah Air Hujan Banyubening ya. Ini kalau berbicara soal yang namanya tema kita cukup menarik ya, karena kita tahu bahwa Yogyakarta atau beberapa daerah itu kan sekarang masih banyak yang krisis air ya, terutama teman-teman atau keluarga kita atau sahabat kita yang berada di daerah pegunungan seperti itu. Nah, seminggu ini Yogyakarta lagi seneng nih ya, banyak diberikan air sama Yang Maha Kuasa melalui air hujan ya. Nah, itulah kita panggil teman-teman dari komunitas Banyubening Yogyakarta untuk bisa sharing bareng di sini ya. Siap. Untuk Anda nih Stalovers yang ingin gabung, kami tunggu ya 0818621013 untuk bisa menanyakan terkait dengan komunitas Sekolah Air Hujan Banyubening. Yes, baik. Bu Sri, kalau berbicara soal yang namanya komunitas Banyubening atau Sekolah Air Hujan Banyubening nih, boleh diceritakan dulu nih, apa sih sebenarnya komunitas ini? Oh, sebetulnya kami Sekolah Air Hujan ini adalah bagian di edukasi di komunitas kami. Namanya komunitas kami itu Komunitas Banyubening. Jadi komunitas Banyubening ini terbentuk sejak tahun 2012, di mana kenapa sih kemudian kita kok pingin banget membentuk ini. Jadi komunitas Banyubening ini adalah sebuah komunitas yang konsen untuk mengkampanyekan air hujan sebagai sumber air bersih, baik itu saat sekarang maupun di saat-saat yang akan datang. Kenapa sangat penting banget nih? Kadang kita resah banget nih, ini yang melatar belakang ini. Tiap tahun kenapa sih beritanya sama melulu nih, hujan sebentar mana-mana genangan, mana-mana banjir. Nanti kemarau sebentar mana-mana udah nggak ada air gitu. Artinya ada sesuatu nih yang harus dibenerin cara berpikir kita. Yang tentunya dari cara berpikir ini aplikasikan dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, yang kedua yang membuat resah kita adalah apa? Kita ini krisis edukasi. Ini penting banget ini. Jadi krisis edukasinya tuh apa? Masyarakat kita itu nggak tahu sebetulnya apa yang ada di sekitar kita, apa yang terjadi. Mereka harus tahu loh ini. Jadi ketika yang menjadi permasalahan seperti tadi disampaikan bahwa isu air ini baru santer banget ini ya. Ini masyarakat kita itu karena nggak tahu gitu. Jadi mereka kondisi kita seperti ini, saat ini seperti ini, taunya ya cuman kalau kami nggak ada air kami bisa minta gitu. Ya oke, nggak masalah kalau itu untuk pertolongan pertama ya, jadi kaitannya itu. Tapi untuk kedepannya ya jangan sampai itu terjadi lagi, karena kita harus paham bahwa ketika kita menolong dan itu kita tidak stay edukasi, maka secara tidak sadar kita merevolusi mental mereka jadi mental-mental yang mohon izin itu pengemis gitu. Nah, bagaimana ketika kita membuat memberikan mereka pertolongan pertama ini di stay edukasi terkait air krisis air ya. Kemudian ini loh cara yang sederhana, sehingga dari situlah saat revolusi mental mereka, aku harus berdaya, aku harus bisa. Jangan sampai aku ke depan berharap lagi bantuan orang lain ini terutama. Jadi inilah yang kemudian membuat kita harus ada sesuatu yang harus bisa kita lakukan untuk kita bisa berkiprah untuk mendobrak krisis edukasi ini. Dan disitulah kemudian di tahun 2019 kita membranding pembelajaran kita namanya Sekolah Air Hujan. Nah, kenapa harus Sekolah Air Hujan? Karena kita memang awalnya begini,
apa sih yang menarik biar orang mau belajar gitu ya. Kita pusing tuh dulu yang namanya sarasehan, yang namanya seminar, orang itu gak pada tertarik. Lu ngomong apa gitu. Karena memang waktu itu kayaknya di tahun 2012 itu kita masih fine-fine saja ya soal air. Baru sini orang baru ribut nih, banyak nyari gitu. Padahal kita udah bicara kalau, nah, krisis edukasi yang saya maksud salah satunya adalah masyarakat kita hanya tahu soal ambil air dari tanah, eksploitasi saja, tapi untuk menginjeksi kembali, mengembalikan itu mereka sangat-sangat rendah kesadarannya, bahkan tidak ada kesadaran. Nah, inilah salah satu yang memicu krisis air, defisit krisis air tanah kita. Nah, ini yang perlu masyarakat tahu gitu. Kalau udah tahu seperti ini, apa saya bisa melakukan untuk menginjeksi kembali? Bisa kok. Nah, inilah yang kemudian masuk di visi misi kami. Visi kami adalah bagaimana mengajak masyarakat mengelola air hujan ini. Kemudian merubah mindset cara pandang masyarakat, ini penting loh, karena masyarakat kita itu kalau bicara air hujan kayak udah fobia dulu. Wah, bikin sakit tuh. Itu. Bikin batuk, bikin batuk, bikin panas, air hujan tuh kotor, air hujan tuh asam gitu. Kalau di dunia pendidikan, setiap anak-anak saya tanya ketika di sekolah-sekolah itu, air hujan tuh asam, Bu, gitu. Padahal mereka tidak pernah membuktikannya. Nah, yang terakhir menjadi visi kami adalah harapannya apa? Masyarakat itu mandiri air.